Coach Tio and Kakak Dini pernah gagal nggak sih? Lalu bisa bounce back karena dibantu orang atau gotong royong gitu? Nah, Coach Tio dulu deh. Iya, aku paling paling sulit nih kalau ditanya gini. Tapi kalau nggak pernah gagal nggak mungkin dong. Oke. Tapi apakah pernah, kan biasanya kalau pertanyaan gini kan pertanyaan yang gagal yang jatuh banget, entah bangkrut, entah ditipu dan sebagainya. Tapi sejujurnya kalau secara bisnis aku belum pernah merasa demikian. Tapi kayaknya aku secara pribadi pun karakternya memang istilahnya aku selalu berprasangka baik sama Tuhan gitu. Jadi balancing antara hal tersebut dengan spiritual itu membuat aku menjadi lebih kuat aja. Dan aku percayanya pada saat dikasih jatuh, itu tuh hentakan buat naiknya malah lebih cepat kan. So aku selalu merasa di saat kasih itu aku lebih ke arah kayak abis ini aku akan dapat apa ya. Karena aku udah dikasih ujian dan aku dipersiapkan untuk lompat. Jadi paling tidak kalau mau bounce back kayak apa, baiknya sih nggak usah expect dengan harus gimana, tapi yang jelas tadi selalu yakin sama sebenarnya kita mau kemana. Mau kita buang nggak waktu kita buat sedih, buat kesel, buat dendam dan sebagainya. Instead, mendingan kita segera cari hal yang produktif, yakinin diri sendiri, sedih sebentar, habis itu yakinin bahwa waktu terus berjalan, aku harus ngasih impact, aku harus ngasih cerita yang baik buat anakku, aku harus mau ngasih impact lagi buat Indonesia yang lebih gimana, ke global yang lebih gimana. Kalau kita punya matrix hal tersebut, rasanya nanti akan kelihatan kok bahwa kayaknya nggak sayang deh. Kayaknya Tuhan ngasih kita jatuh bukan buat dinangisin atau buat disedihin, tapi benar-benar buat dikasih motivasi gitu. Apalagi aku sadar, aku sebagai pribadi tuh cukup mageran, cukup malas, jadi kayaknya efek kepepet tuh penting buat aku. Jadi kayaknya ini the way Tuhan sayang sama saya, teman-teman sama aku, dan aku proof itu menjadi sebuah manfaat yang lebih besar lagi ke depannya gitu. Wow, oke. Oh sorry. Berprasangka baik ya? Tapi gotong royongnya, to be honest aku merasa aku selama ini bisa sampai detik ini dijaga sama banyak orang. Jadi tetap dengan konsep orang baik ketemu orang baik gitu, jadi DSC yang membuat aku juga sangat nyaman di sini kan karena kita punya network, punya ekosistem yang sangat positif dan setiap tahun ke tahun pasti visionnya nambah lagi, makin jauh terus. So kayak gini, aku percayanya pasti aku akan tertular hal baik dari DSC ini dan juga dengan orang sekitar. Makanya pas jatuh pun, insya Allah one day, nazubillah kalau misalnya aku jatuh, aku yakin ekosistem ini pasti akan narik aku ke atas lagi gitu. Oke, wow. Itu faith yang tebel guys. Tapi kalau bicara soal Tio gitu ya, konsep orang baik ketemu sama orang baik, itu pasti karena berangkat dari mendukung sekitar juga kan sebenarnya kan. Dari kita memancarkan aksi baik kita, mungkin kayak Dini juga yang sudah berhasil untuk mendukung teman-teman yang memiliki kekurangan, dan berapa banyak royalti yang mereka terima juga sebenarnya. Tapi kembali lagi, niat baik itu sudah ada ruangan menggambar itu juga, begitu kan? Pernah gagal nggak sih, Din? Sebenarnya aku cukup mengamini yang tadi dibilang sama Mas Tio karena sebenarnya Damakara itu lahir dari ada sebuah kegagalan di salah satu proyek bisnis aku yang sebelumnya. Jadi sebelumnya aku punya usaha pembuatan pakaian by order dan itu ada salah satu order dari salah satu perusahaan swasta tambang di Kalimantan Timur tuh biasanya mereka pesan baju seragamnya ke tempat saya. Nah pas kita kirim barang ternyata kapalnya kebakar di Laut Masalembo itu di Agustus tahun 2019. Jadi kalau dicari beritanya masih ada kapal Santika Nusantara terbakar. Nah salah satunya itu adalah barang yang saya kirim ke sana. Nah itu jadi salah satu proyek dengan kerugian paling besar. Nah waktu itu tuh mikirnya sama suami, kita akhirnya kontemplasi kayaknya kita kurang amal deh. Karena kalau bajunya yang nggak sesuai spek gitu kan, oh berarti SOP nih yang harus diperbaiki. Tapi kalau baju kebakar di tengah laut tuh kan something yang di luar kuasa kita sebagai manusia. Yang akhirnya di akhir tahun 2019, saya cari cara nih gimana caranya kita tadi karena mikirnya kurang amal tadi karena ada kegagalan tadi. Akhirnya cari-cari menghubungkan antara kebermanfaatan tadi. Akhirnya kenapa nggak kita bikin karena kita punya penjahit, punya mesin jahit, kenapa nggak kita bikin baju aja gitu, baju yang bisa kasih kebermanfaatan ke orang lain dengan kita support kelas menggambar untuk teman-teman berkebutuhan khusus tadi. Nah
Tapi ketika pas dilihat sekarang sebenarnya Allah tuh baik banget loh Kak. Jadi kayak dulu tuh 2019 itu namanya Indogarment tuh lagi jaya-jayanya, klien tuh datang sendiri gitu ya, banyak banget sampai kita punya marketing tuh cukup banyak gitu untuk ngelayanin konsumen online aja yang nanya-nanya gitu. Jadi kayak nggak kepikiran untuk bikin bisnis retail. Tapi ternyata dengan adanya kegagalan tadi, dengan adanya bencana tadi itu kayak Allah nyiapin nih, Din, yuk bikin yang lain yuk, yang akhirnya ternyata pas lagi pandemi, orderannya lagi nggak ada tuh karena perusahaan lagi pada WFH, mereka lagi nggak bikin baju seragam gitu. Ternyata kita udah siap karena udah punya Damakara gitu, jadi penjahit masih tetap jalan, orderan masih ada juga sendiri gitu. Jadi aku cukup mengamini tadi yang dibilang Mas Tio bahwa sebenarnya pasti Allah tuh lagi menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita yang mungkin kalau kita ngelihat kayaknya bencana, kayaknya kegagalan, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu kita lagi disiapin nih, sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, sekarang ke Pak Sur nih. Pak Sur, 15 tahun Pak berjalan, sejak 2010 menjadi Dewan Komisioner, melihat pertumbuhan yang ada, entrepreneurnya, karakternya, begitu ya, sampai detik ini Pak. Kenapa Pak Sur selalu bilang ke kita juga, yang kami yakini kita memilih itu sebenarnya entrepreneur yang berkarakter, bukan cuma bisnisnya harus sudah oke ya, tapi kenapa kok Pak Sur selalu ngelihat karakter dari entrepreneurnya itu sendiri? Ya, jadi dari awal kita memang merancang program ini adalah bukan sebuah kompetisi gede-gedean omset gitu misalnya, atau gede-gedean growth ya, pertumbuhan. Itu enggak dari awal. Dari awal memang kita rancang dengan prinsip 3P. Mungkin kalau kita semua yang di sini masih ingat, mestinya masih ingat ya, tiap tahun sama terus 3P gitu ya. Paham, piawai, persona gitu. Kadang-kadang Bu Antarina lupa tapi tetap ingat 3P-nya gitu ya. Jadi prinsip itu yang memang sebagai dasar ya, bahwa seseorang itu bisa sukses lah boleh dibilang ya di dalam bidang, dalam hal ini kewirausahaan. Karena di dalam kewirausahaan pasti dibutuhkan yang namanya 3P, paham, piawai, persona. Jadi mau 15 tahun, saya yakin mau 30 tahun, menurut saya masih relevan. Jadi prinsip-prinsip itu masih relevan. Jadi kita nggak pernah mencari pemenang gitu ya, menentukan pemenang berdasarkan, oh ini omsetnya tinggi, ini growth-nya bagus, ya ini sudah ekspor, yang ini masih belum. Kita nggak seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah 3P-nya. Gitu. Jadi itu juga sebetulnya di dalam 3P itu ada unsur-unsur sebetulnya yang kita bicarakan adalah kolaborasi tadi. Ya, karena kolaborasi itu ya pasti kuncinya, sebenarnya kuncinya cuma 2,5 kok. Ya, bukan nggak sampai 3 kuncinya. Pertama adalah ya pasti tujuannya harus jelas. Ya kita mau apa dengan kolaborasi ini harus jelas tujuannya gitu ya. Saya kasih contoh aja yang paling gampang. Tadi ada orang berkolaborasi di sini gitu ya. Ngangkut sofa, nata di panggung ini gitu. Itu kolaborasi menurut saya. Ya mungkin disebut gotong royong atau apa. Karena tujuannya jelas adalah menata perangkat perabot ini di tempat ini dengan titik yang sudah ditentukan. Itu tujuannya jelas. Kemudian masing-masing, ya yang nomor 2 adalah pasti keterbukaan. Keterbukaan itu kaitannya dengan trust tadi yang saya sampaikan di depan. Jadi masing-masing orang tahu dan terbuka, saya bagiannya ngangkat yang mana. Ada yang ngangkat yang ini, ada yang ngangkat yang di sana dan sebagainya. Tadi Mas Tio bilang mengambil peran masing-masing gitu ya. Ya itu tadi terjadi gitu. Bahwa masing-masing orang mengambil peran masing-masing. Ada yang nggak ngangkat, tapi dia berkolaborasi juga. Yaitu orang yang mengatur, menata, oh ini udah pas atau belum. Itu juga perlu itu. Ya. Nah, yang ketiga, 2,5 ya, yang ke setengah itu adalah sebetulnya masing-masing orang harus terbuka terhadap yang lain, apa keuntungannya, apa risk-nya. Supaya apa? Supaya tadi Mas Tio juga bilang, kalau ada yang fail atau apa, itu kolaboratornya bisa bantu. Ya, contoh misalnya tadi kalau ngangkat kursi ada yang nggak kuat kebetulan, kalau dia terbuka akan dibantu oleh orang yang lain yang memang
di peran yang lain begitu. Jadi sebetulnya ya 15 tahun, ini tahun ke-16 ya, perjalanan DSC itu sebetulnya melakukan apa yang kita butuhkan di masa depan lah gitu. Jadi kita bukan hanya jargon-jargon aja, tetap prinsipnya adalah 3P, tetap relevan, dan semoga kita akan terus berkembang di kemudian hari. Thank you Pak Sur. 2,5 ya guys. Nggak usah kebanyakan poin. Setengahnya yang terakhir adalah terbuka juga. Kalau nggak kuat, ngomong. Kalau kuat, ngomong. Pro and cost-nya disampaikan. Begitu ya. Nah, Kak Monica, sebelum nanti saya minta teman-teman menyampaikan hope 5 tahun ke depan kita atau DSC ini mau jadi seperti apa. Atau penerawangan deh 5 tahun ke depan tuh dream-nya DSC di 5 tahun ke depan seperti apa. Tapi Kak Monica, apa yang membuat Endeavor itu mau berkolaborasi dengan DSC? Apa yang dilihat dari DSC? So, mungkin kalau kita melihat perjalanan seorang entrepreneur ya, dari saat masih kecil, terus mungkin scale up, habis itu growth stage dan lain sebagainya gitu, right? Nah, Endeavor ini secara keseluruhan globally, kita biasanya fokus di entrepreneur yang sudah di growth stage maupun di scale up gitu. Tapi entrepreneur ini tidak tiba-tiba aja jadi growth stage, nggak tiba-tiba jadi scale up stage. Mereka tuh harus mulai dari satu titik, ya kan? Mungkin juga ini sekalian segue menjawab ada kolaborasi apa sih antara Endeavor sama DSC gitu ya. Jadi two question, one answer bisa jawab 2 pertanyaan ini semoga. Nah, jadi disinilah kenapa kita tuh tertarik bekerja sama dengan DSC karena kita selalu melihat dan mencari entrepreneur-entrepreneur mana sih yang sudah melewati masa awal, masa incubation, dan udah siap untuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap scale up gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya mencari yang seperti itu saja, sebenarnya banyak sih gitu ya. Nah, tapi why DSC gitu? Karena itu tadi yang sudah disampaikan kan, kita banyak, aku tuh ngelihatnya kita banyak sekali value-value yang sangat-sangat similar, value-value yang sama. Kayak di Endeavor untuk pemilihan salah satu dari kaki dari segitiga kita itu adalah entrepreneurnya itu sendiri, which is I think is very similar dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Karakternya mereka ini seperti apa sih gitu? Apakah mereka tipe entrepreneur yang punya mimpi yang besar, tapi juga humble, mau belajar, mau berkolaborasi, mau paying it forward, mau mengajar orang lain gitu. Nah, jadi ngelihat ini kita tuh merasa ini nih menjadi kayak natural progression aja gitu. Jadi in the beginning ikut program DSC gitu, nanti kalau udah hopefully ya bisa pipelining into Endeavor Scale Up program, dari Endeavor Scale Up program bisa pipelining menjadi Endeavor Entrepreneur gitu. Jadi disinilah kita ngelihatnya di mana DSC dan Endeavor ini saling melengkapi dan kita bersama-sama menciptakan satu ekosistem untuk entrepreneurship di Indonesia. Itu sih. Thank you Kak Monica. Oke, mungkin harapan atau dream Pak Sur sudah gawin 15 tahun begitu ya. 5 tahun ke depan, harapan untuk entrepreneur muda Indonesia itu seperti apa? Untuk DSC apa Pak? Entrepreneur muda kan kalau kita lihat 10 tahun terakhir lah kita ngomongnya, atau mungkin 15 tahun terakhir sejak DSC 2010 ya, kita lihat sudah banyak sekali mindset yang berubah ya, dari tadinya menjadi entrepreneur itu menjadi suatu yang jauh dari bayangan menjadi sekarang sangat dekat, bahkan ya akrab dengan kehidupan sehari-hari. Lah bayangan saya memang 5 tahun ke depan ya entrepreneur muda ini akan semakin banyak jumlahnya, karena dengan mudah juga kita sekarang banyak belajar juga ya, banyak sarana untuk kita belajar ya.
Itu yang dari sisi para entrepreneur ya kalau kita lihat. Nah, di Asia sendiri ya tentu untuk menjadi relevan di sepanjang zaman dengan prinsip 3P, tapi kita juga harus adapt. Ya. Jadi mungkin ya kita semua tahu lah kalau dulu kalau press cons gitu ya, dulu namanya bukan kick off ya, dulu namanya press conference gitu ya. Ya, paling yang hadir Dekom, coach, langsung kita present, terus tanya jawab. Karena kita, ya terus terang aja waktu itu di awal-awal mungkin 3 tahun awal, 5 tahun awal, belum banyak kolaboratornya. Ya. Sekarang ya kolaboratornya semakin banyak. Banyak juga kita didukung oleh kementerian dan sebagainya. Jadi mau nggak mau kita juga harus adapt terhadap itu. Jadi adaptasi memang hal yang sangat penting yang membuat kita stay relevant. Ya mungkin 5 tahun ke depan akan ada lagi adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan. Ya tugas program inisiator juga sih sebetulnya. Oke, itu mungkin. Thank you Pak Sur. Oke, mungkin untuk 3 yang lain saya ingin bertanya hal yang cukup esensial tapi sederhana. Oke, jadi mungkin dari Kak Dini terlebih dahulu. Apa arti sebuah kesuksesan untuk Dini? Kalau aku pribadi, kesuksesan menurut aku adalah kebermanfaatan. Jadi ketika kita bisa nggak cuma tentang diri kita, tapi juga kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita juga. Oke, kalau Kak Monica, arti sebuah kesuksesannya apa? Kalau buat saya pribadi, sukses itu adalah kalau saya bisa menjalani hidup saya sesuai dengan my purpose, gitu. Wow, purpose. Kak Tio? Sebenarnya kalau dari aku sesimpel tercapai sih. Cuma dalam hal ini aku setuju perihal mencapai sesuai dengan purpose, tidak merusak atau melanggar sebuah prinsip gitu kan. Dan yang jelas so far kalau dari aku pribadi, buat aku sukses ini udah bukan tentang aku lagi tapi bagaimana tentang orang lain. Jadi ya efek kebermanfaatan tadi itu bukan masalah memang sudah apa yang kita dapat dari sebuah sukses, tapi apa yang sudah kita berikan gitu. Karena buat aku semakin banyak aku punya kesempatan, semakin banyak aku sukses, semakin banyak aku bisa paying forward, dan sukses yang aku dapetin lagi nanti mungkin setelah aku tidak di dunia ini lagi gitu. Oke, thank you so much. Kita berikan tepuk tangan kepada 4 narasumber. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Monica, Kak Dini, Tio, Pak Sur yang sudah bisa berbagi dan mau berbagi di forum ini. So thank you so much. Kita tutup sesi talk show hari ini. So back again, collaboration is not just a buzzword. Thank you Pak Sur sudah memberikan pandangannya. Tio, Dini, Kak Monica, thank you so much. Thank you so much.